Dinding ruangan ini dicat dengan warna abu-abu kebiruan yang dingin, yang tidak membantu sedikit pun menenangkan kecemasanku. Lampu neon di langit-langit berkedip sesekali, memancarkan cahaya redup yang membuat bayangan benda-benda di sekitar. Tiang infus, monitor detak jantung, kursi kosong di sudut, terlihat panjang dan menakutkan. Aku, sebut saja Arya, untuk memudahkan cerita, terbaring di ranjang rumah sakit, baru sadar sepenuhnya setelah beberapa jam. Kepalaku terasa berat, dan aku tidak ingat apapun tentang bagaimana aku berakhir di sini. Kecelakaan motor, kata perawat yang lewat tadi pagi, tetapi detailnya kabur seperti mimpi buruk yang terlupakan. Aku mencoba menggerakkan jari-jari kakiku, memastikan semuanya masih berfungsi. Selain rasa sakit yang tumpul di bahu kiri, aku baik-baik saja secara fisik. Namun, kecemasan yang menggigitku bukan berasal dari luka fisik, melainkan dari kekosongan dalam ingatanku. Rasanya seperti ada bagian dari diriku yang sengaja dipadamkan. Aku menoleh ke jendela. Di luar, hari sudah mulai senja. Suasana rumah sakit ini sangat sepi. Tidak ada suara keramaian pengunjung. Bahkan suara staf pun nyaris tidak terdengar. Seolah-olah aku ditempatkan di sayap yang terisolasi. Kesunyian itu terasa mencekik, bukan menenangkan. Saat mataku mulai terpejam, pintu kamar terbuka pelan, tanpa suara ketukan. Seorang suster masuk. Dia bukan perawat yang biasanya membawakan makananku. Suster ini memiliki sosok tinggi semampai dengan rambut hitam yang diikat ketat. Hal yang paling mencolok adalah matanya. Mata coklat yang besar itu terlihat sangat tegang dan khawatir, terus mengawasi pintu belakangnya seolah-olah sedang diikuti. Nametak peraknya bertuliskan Suster Maya. Suster Maya berjalan cepat, tetapi langkahnya sangat ringan. Dia berhenti di sisi ranjangku, menarik kursi kayu kecil, dan duduk. Aku hendak tersenyum dan bertanya apakah dia membawa obat pereda nyeri, tetapi ekspresinya menghentikanku. Anda harus mendengarkan saya baik-baik, katanya. Suaranya nyaris hanya hembusan napas. Dia tidak mengeluarkan stetoskop atau termometer. Dia hanya mencondongkan tubuhnya ke depanku. Kita tidak punya banyak waktu. Aku mengerutkan kening. Waktu untuk apa? Sus? Apakah kondisi saya memburuk? Suster Maya menggeleng panik, kemudian membungkuk lebih rendah lagi, sampai aku bisa merasakan napasnya yang hangat di telingaku. Dan kemudian, bisikan itu datang, dingin dan tegas, menembus kabut kecemasanku. Saat dokter masuk nanti, ingat jangan sebut namamu. Aku terperanjat, berusaha mendorong tubuhku untuk duduk. Peringatan itu terasa absurd, melanggar semua logika rumah sakit yang aku tahu. Apa maksud Anda? Kenapa saya tidak boleh menyebut nama saya? Siapa dokter yang akan datang? Tanyaku, bingung. Dia memotong pertanyaanku. Tatapannya kini berubah menjadi memohon. Kita tidak punya waktu lagi. Arya, cukup ikuti saja. Katakan Anda tidak ingat atau apapun. Asalkan jangan sebut nama lengkapmu. Saat ia menyebut namaku, sebuah getaran aneh menjalari tubuhku. Sesaat, sekelebat bayangan hitam melintas di ingatanku, tetapi secepat kilat ia menghilang. Suster Maya berdiri tegak kembali, menoleh ke pintu, dan wajahnya langsung pucat. Dari balik pintu, samar-samar terdengar suara langkah kaki yang pasti dan mantap, disertai dentingan logam, seperti troli instrumen yang didorong. Dia datang, bisik Suster Maya, dan dengan sigap dia berjalan mundur ke sudut ruangan, berdiri di samping monitor, berusaha terlihat alami seperti sedang memeriksa alat. Aku kaku di tempat. Jantungku berdebar kencang, memukul-mukul rusukku seperti alarm darurat. Bisikan itu masih bergaung di telingaku. Jangan sebut namamu. Ketukan pelan. 1, 2, 3 kali. Menggema di ruangan sunyi itu. Pintu terbuka. Sosok dokter itu masuk. Dia mengenakan jas lab putih bersih, rapi, dan tersenyum tulus. Di tangannya, dia membawa sebuah map folder coklat besar dan, di tangan yang lain, sebuah benda yang berkilauan di bawah cahaya neon, sebuah alat rekam suara mini yang terpasang pada dudukan kecil. Aku terpaku, tak menyangka bahwa kedatangan seorang dokter bisa terasa begitu mengancam. Dokter itu menutup pintu dengan dorongan pelan,
Tetapi suara derit engselnya terasa menggelegar dalam kesunyian mendadak. Ia memiliki senyum yang terlalu lebar dan mata berwarna biru muda yang tampak terlalu antusias. Kontras dengan kedinginan Suster Maya. Dia tampak seperti perwujudan sempurna dari seorang profesional yang ramah. Namun ada sesuatu di balik kesempurnaan itu yang membuat naluriku menjerit. "Selamat malam," sapanya dengan suara bariton yang menenangkan. "Saya Dr. Haris. Maafkan kami yang baru bisa datang. Bagaimana perasaan Anda setelah kecelakaan yang cukup parah itu?" Aku memaksa bibirku membentuk senyum tipis, merasa seperti seorang aktor yang lupa naskahnya. "Saya baik, Dok. Hanya pusing sedikit, dan ingatan saya agak kabur." Dokter Haris mengangguk seolah itu adalah jawaban yang sudah ia duga. Dia meletakkan map coklat di meja samping tempat tidur dan dengan hati-hati menempatkan alat rekam suara mini yang berkilauan di atasnya. Alat itu kecil, namun mataku terus tertuju pada pantulan cahaya di logamnya, seolah benda itu adalah penonton sunyi dari drama yang sedang kumainkan. "Wajar sekali jika terjadi amnesia ringan," katanya sambil mulai memeriksa denyut nadiku. "Tetapi untuk prosedur rumah sakit dan laporan polisi, kami perlu memastikan beberapa hal dasar. Bisakah Anda sebutkan nama lengkap Anda?" Jantungku langsung mencelos. Bisikan Maya bergaung lagi. "Jangan sebut namamu." Saya tidak bisa," jawabku, berusaha keras agar suaraku terdengar tulus, bukan panik. "Semua identitas saya hilang. Saya hanya ingat sepotong-potong kejadian, Dok. Bahkan nama saya." Aku menggelengkan kepala, memberikan penampilan orang yang bingung. Dokter Haris menarik tangannya dan menatapku dengan tatapan simpatik yang terasa palsu. "Tentu saja. Kami mengerti. Ini pasti sangat traumatis." Dia kemudian beralih ke Suster Maya yang berdiri diam di sudut, pura-pura sibuk mengatur kabel monitor. "Maya, apakah pasien ini menunjukkan tanda-tanda kebingungan yang parah sejak sadar?" Suster Maya, dengan keberanian yang patut diacungi jempol, menjawab tanpa jeda. "Sesuai catatan, Dok. Amnesia parsial. Kami belum bisa mendapatkan detail identitas apapun." "Baiklah, kalau begitu, mari kita coba cara lain. Mungkin nama panggilan? Atau nama keluarga?" Tanya Dokter Haris lagi, kembali menatapku. Nada bicaranya tetap tenang, tetapi aku merasakan desakan halus di setiap kata-katanya, seperti air yang perlahan-lahan merusak bendungan. Aku tahu aku harus memberikan sesuatu, tetapi itu harus sesuatu yang umum dan tidak berbahaya. "Saya dipanggil Arya, di antara teman-teman saya. Saya rasa." "Arya, nama yang bagus." Dokter Haris mencatatnya di map coklat. Dia lalu mengajukan serangkaian pertanyaan lagi. "Apa warna mata ibuku? Di kota mana aku lahir? Apa pekerjaan terakhirku?" Setiap pertanyaan terasa seperti mata pancing yang dilemparkan, mencoba menangkap detail kecil yang bisa dihubungkan ke identitas. Aku berbohong, mengarang, atau hanya menjawab, "Saya tidak ingat." Itu adalah pertarungan mental yang melelahkan. Ketika Dokter Haris menanyakan, "Apakah Anda mengenali lambang ini?" Sambil mengeluarkan pena dan menggambar bentuk abstrak menyerupai bintang bersudut 3 di kertas resep, tiba-tiba Suster Maya bergerak. Troli logam di sampingnya, yang berisi instrumen bedah ringan, tiba-tiba bergoyang. Sebuah gunting stainless steel terjatuh ke lantai dengan bunyi gemerincing yang nyaring. Kring! Dokter Haris refleks menoleh ke arah suara itu. Raut wajahnya berubah dari keramahan menjadi kejengkelan sesaat. Suster Maya membungkuk meminta maaf, mengambil gunting itu. Gangguan itu hanya berlangsung 3 detik. Tetapi itu cukup memberiku waktu untuk menstabilkan diri dan menghindari tatapan tajam Dokter Haris. Aku tahu itu adalah sinyal darurat dari Suster Maya. Dokter Haris mendesah pelan, menutup mapnya. "Baiklah, Arya. Kami tidak akan memaksa. Istirahatlah. Kami akan mencoba lagi besok. Kami hanya ingin membantu Anda mendapatkan kembali ingatan Anda sepenuhnya." Dia berdiri, tetapi sebelum pergi, matanya beralih ke alat rekam suara di meja. "Ah, ini. Saya sedang menguji alat rekam suara baru untuk diagnosis bicara. Saya akan meninggalkannya di sini.
Mungkin Anda bisa mencoba mendiktekan apapun yang muncul di benak Anda. Siapa tahu bisa membantu proses ingatan Anda. Dokter Haris tersenyum terakhir kalinya, mengambil map coklat, dan berjalan keluar. Aku menunggu hingga langkah kakinya benar-benar hilang di lorong. Lalu, aku menghembuskan napas yang tak kusadari ku tahan. Aku melirik Suster Maya, yang kini menatapku dengan ekspresi peringatan yang mendalam. Lalu matanya beralih ke alat rekam suara yang ditinggalkan dokter. Benda itu terlihat tidak berbahaya, tetapi Suster Maya telah menyelamatkanku dari jebakan, dan benda itu terasa seperti perangkap lain. Begitu pintu kamar tertutup dan langkah kaki Dokter Haris menjauh hingga tak terdengar, Suster Maya bergerak dengan kecepatan dan tujuan yang tidak kuduga. Dia tidak lagi menunjukkan kegugupan, digantikan oleh fokus yang dingin. Hal pertama yang dilakukannya adalah berjalan cepat ke pintu, bukan untuk membukanya, tetapi untuk mengunci slot pengaman dari dalam, suatu hal yang tidak biasa bagi kamar rawat inap biasa. Kemudian, ia berbalik. Matanya terpaku pada alat rekam suara mini yang ditinggalkan Haris di meja. "Jangan sentuh itu, Arya. Itu bukan alat rekam suara biasa," bisik Suster Maya. "Meskipun kami sudah sendirian. Itu juga adalah alat penyadap. Dia ingin melihat apakah kau akan menyebutkan nama lengkapmu saat aku kembali." Aku merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungku. Dia mencurigai kita. Dia mencurigai semua orang. Tapi dia tidak tahu aku di pihakmu, jawabnya sambil mendekatiku. Wajahnya yang tegang kini berjarak beberapa inci dariku. "Dengarkan aku. Aku harus memberitahumu ini sekarang. Rumah sakit ini adalah jebakan." Suster Maya mengambil alat rekam suara itu dengan sarung tangan medis yang dia kenakan, menghindari kontak langsung. Dia memeriksanya dengan cermat. "Haris meninggalkan ini sebagai umpan, untuk membuatmu berpikir bahwa rekaman di dalamnya adalah rahasia, padahal tujuan utamanya adalah menyadap ruangan ini." Tapi dia ceroboh. Dia menunjuk ke sisi alat rekam itu, di mana ada port kecil yang biasanya digunakan untuk headphone. Dia menarik kabel tipis dari sakunya, mungkin jarum peniti atau klip kertas yang dimodifikasi. Dengan hati-hati, ia menusukkan ujung kabel itu ke port tersebut dan menekan tombol play tersembunyi. Dia berpikir kita akan teralihkan oleh rekaman yang bisa didengar. Tapi alat ini menyimpan data komunikasi internalnya. Maya meletakkan alat itu sangat dekat dengan telingaku, mengatur volume hingga nyaris tak terdengar. Aku harus menahan napas untuk mendengarkan. Hanya terdengar suara gemerisik. Lalu suara dua pria. Salah satunya adalah Dokter Haris. Suara satu, Haris, terdengar datar. Subjek menolak untuk mengidentifikasi diri. Dia menggunakan Arya. Sinyal amnesia terkonfirmasi. Suara dua, asing, bernada otoriter. Seperti dari radio, identitas tidak penting. Fokus pada objek yang dia bawa, bukan nama. Konfirmasikan apakah dia sudah sadar sepenuhnya. Jika dia sudah melihat tanda triskelion, dia tahu dia targetnya. Lanjutkan prosedur pengambilan. Suara satu, Haris, dia hanya bingung. Tapi saya meninggalkan umpan. Akan saya periksa rekamannya nanti. Rekaman itu berakhir. Aku menatap Maya. Napasku tersengal. Triskelion? Bintang bersudut tiga itu? Dia menggambarnya saat pemeriksaan. Suster Maya mengangguk. Matanya dipenuhi keputusasaan. Lambang itu adalah tanda korporasi Mawar Hitam. Mereka bukan hanya agen, Arya. Mereka adalah organisasi bayangan yang mengumpulkan pengetahuan dan benda-benda langka dengan cara apapun. Aku tahu ini karena... Maya berhenti sejenak, menatap lantai. Aku pernah bekerja untuk mereka. Sebagai asisten junior di bagian penelitian genetik. Mereka mencari pasien X, seseorang yang mirip sekali denganmu. Lanjutnya, suaranya sedikit bergetar. Pasien X adalah seorang peneliti yang kabur setelah mencuri, atau menemukan, sebuah objek yang sangat berharga bagi Mawar Hitam. Mereka melacaknya ke kota ini. Dia dirawat di rumah sakit ini seminggu yang lalu. Dan dia meninggal. Jantungku berdebar tak karuan. Meninggal?
Lalu kenapa aku? Entah bagaimana, Arya, kecelakaanmu menempatkanmu dalam jalur pasien X, Suster Maya berbisik. Mereka tidak mencari namamu. Mereka mencari apa yang ada padamu yang dulunya milik pasien X. Mungkin mereka pikir kamu adalah dia, atau kamu mengambil objek itu saat kecelakaan. Dia beranjak, mengambil tas selempang kecil dari balik tirai kamar mandi. Dia sudah siap. Begitu Haris mendengar rekaman kamarmu, dia akan tahu kau sadar, dan dia akan mengaktifkan prosedur pengambilan. Rumah sakit ini akan segera dipenuhi. Kita harus keluar dari sini sekarang juga, sebelum pintu terkunci sepenuhnya. Suster Maya memegang tanganku. Tangannya dingin namun yakin. Aku membantumu karena aku tahu apa yang mereka lakukan pada pasien X. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Aku akan membawamu keluar dari sini. Tetapi kau harus siap. Ini bukan lagi tentang namamu. Ini tentang bertahan hidup. Aku mengangguk. Tidak ada lagi kebingungan. Ketakutan itu telah berubah menjadi adrenalin dan kemarahan yang membara. Aku harus percaya pada Suster Maya, karena dia satu-satunya harapanku. Aku harus melarikan diri, dan mencari tahu apa, objek, yang membuatku menjadi target mawar hitam. Kami bergerak menuju pintu. Siap menghadapi lorong yang kini terasa seperti labirin kematian. Suster Maya melongokkan kepala sebentar dari balik pintu, memastikan lorong sepi. Rumah sakit ini benar-benar sunyi, seolah semua aktivitas normalnya telah dihisap oleh korporasi mawar hitam. Aku turun dari ranjang, merasakan bahu kiriku berdenyut, tetapi adrenalin yang melaju lebih kuat daripada rasa sakit. Oke, Arya, kita ada di sayap penelitian genetik. Lantai 3. Lift dan tangga utama diawasi. Kita harus ambil tangga darurat, bisik Maya. Tangannya sudah memegang gagang pintu. Kita akan keluar lewat pintu belakang gudang linen di lantai dasar. Ikuti aku, dan jangan pernah berhenti berlari. Aku hanya mengangguk, siap menanggalkan peran sebagai pasien lemah. Kami menyelinap keluar. Lorong itu panjang, didominasi warna putih kusam yang terasa mengganggu. Kami bergerak cepat, menggunakan bayangan dari troli medis yang diletakkan sembarangan sebagai penutup. Tepat ketika kami melewati ruang arsip, sebuah lampu merah kecil di dinding berkedip. Itu adalah kamera pengintai yang baru aktif. Mereka sudah tahu, seru Maya. Suaranya sedikit panik. Lari, tangga darurat, cepat. Kami mulai berlari. Suara langkah kaki kami yang teredam sepatu karet Maya dan kaki telanjangku di lantai dingin memecah kesunyian. Kami mencapai pintu logam berat bertuliskan exit, dan mendorongnya. Di dalam, bau debu dan pengap menyambut kami, namun itu adalah surga kebebasan. Kami menuruni tangga secepat mungkin. Di setiap persimpangan lantai, aku bisa mendengar suara komunikasi radio yang samar dan langkah kaki berat di lorong utama. Mereka sudah mulai menyisir. Di lantai 2, kami melihat sekilas bayangan 2 orang penjaga yang mengenakan seragam abu-abu yang tidak biasa, membawa senter. Mereka tampak tidak seperti petugas keamanan biasa, melainkan seperti pasukan terlatih. Saat kami mencapai lantai dasar, kami harus melewati koridor staf yang lebih sempit dan ramai dengan pintu-pintu gudang. Maya dengan cekatan membuka pintu gudang linen, yang penuh dengan tumpukan spray dan handuk putih. Sini. Maya menarikku masuk, tepat saat suara lari dan teriakan, mereka di sini. Terdengar dari ujung koridor. Kami bersembunyi di balik tumpukan kantong linen kotor. Pintu gudang terbuka dengan kasar. Cek ke seluruh ruangan. Suara Dr. Haris menggema, tidak lagi ramah, kini dipenuhi otoritas yang kejam. Jantungku berdebar tak terkendali. Aku berlutut di belakang tumpukan, menyentuh saku celana rumah sakitku. Di sana, aku merasakan sesuatu. Benda kecil, dingin, dan keras yang terasa asing. Itu bukan milikku. Itu adalah objek yang mereka cari, yang entah bagaimana aku ambil tanpa sadar saat kecelakaan. Mungkin benda itu terselip di balik perban atau jubahku. Haris dan 2 pria lainnya masuk. Mereka mulai merobek kantong linen satu persatu. Maya memejamkan mata, menggenggam tanganku kuat-kuat. Tidak ada di sini, Dok.
Hanya tumpukan sampah, kata salah satu penjaga. Tidak mungkin. Dia pasti ada di sekitar sini. Lihat ke sudut itu. Perintah Haris. Maya tahu kami tidak bisa berlama-lama. Dia melepaskan genggamannya, menatapku, dan memberikan isyarat yang mengerikan. Pengorbanan. Maafkan aku, Arya, bisiknya. Dia berdiri tegak, mendorong tumpukan linen yang dia gunakan sebagai penutup, menyebabkan kantong-kantong itu berjatuhan dan membuat suara gaduh. Hei! Di sana! Teriak seorang penjaga. Semua perhatian beralih ke Suster Maya. Lari! Arya! Keluar lewat pintu belakang! Teriak Maya. Lalu dia melemparkan sekantong linen kotor ke wajah Haris untuk mengalihkan perhatian. Aku tidak ragu sedetik pun. Aku tahu pengorbanannya tidak boleh sia-sia. Aku merangkak dengan cepat ke pintu belakang gudang yang sudah dibidik Maya, membukanya, dan menyelinap keluar ke halaman belakang rumah sakit yang gelap. Di belakangku, aku mendengar teriakan marah Haris dan suara benturan yang menyakitkan. Maya telah tertangkap. Aku berlari sekencang mungkin, melompati pagar rendah, dan menyusuri gang sempit. Aku telah keluar dari rumah sakit, tetapi aku membawa beban pengorbanan Maya dan, yang lebih penting, aku membawa objek yang membuatku menjadi target. Aku berhenti, terengah-engah, di balik tempat sampah besar di sudut jalan. Sambil menyandarkan punggung ke dinding yang dingin, tanganku merogoh saku, mencengkeram benda itu. Aku harus tahu apa ini. Benda ini adalah kuncinya, dan sekaligus penentu nasibku. Namun, saat aku melihatnya, cahaya dari lampu jalan menerpa benda itu. Aku syok tak menyangka. Ternyata benda itu adalah... Aku bersembunyi di balik tempat sampah. Napasku masih memburu karena lari. Bau asam dan sampah yang menusuk hidung tidak mengurangi fokusku. Pikiranku hanya dipenuhi wajah Suster Maya dan keputusasaan dalam matanya saat dia mengorbankan diri. Aku harus melakukan sesuatu untuknya, tetapi pertama, aku harus tahu apa yang membuat kami berdua menjadi target. Tanganku merogoh saku celana rumah sakit yang sobek, mencengkeram erat objek yang kurasakan saat di gudang linen. Dengan tangan gemetar, aku menariknya keluar, membiarkan cahaya kuning redup dari lampu jalan menerpanya. Aku syok tak menyangka. Ternyata benda itu adalah sebuah microdrive digital. Ukurannya tidak lebih besar dari ibu jari, terbuat dari paduan logam gelap yang tidak biasa. Di satu sisinya, terukir lambang yang sama sekali asing, kepala burung hantu dengan mata menyala. Itu jelas bukan barang pasien rumah sakit. Namun, di sisi lain, terukir sebuah inisial dalam font kecil dan elegan, ASW. Saat aku menyentuh inisial itu, getaran aneh melintas dari jari ke seluruh tubuhku. Kali ini bukan adrenalin, melainkan koneksi yang dalam dan mendesis. Sebuah fragmen memori yang tajam, seperti pecahan kaca, tiba-tiba menusuk kabut amnesiaku. Aku melihat sekilas sebuah ruangan gelap, layar-layar yang memancarkan grafik aneh, dan suara dentingan keyboard yang ritmis. Aku melihat tanganku, yang saat itu mengenakan sarung tangan, sedang mengerjakan drive yang sama. Aku bukan pasien X. Aku adalah Arya Setiawijaya. Dan nama itu, nama yang diperingatkan Maya untuk tidak disebutkan, bukanlah sekadar label identitas. Nama itu adalah kunci. Seketika, semua kepingan teka-teki itu jatuh pada tempatnya dengan suara denting yang menakutkan. Bisikan Maya, "Jangan sebut namamu," adalah peringatan untuk menjaga kunci tetap tersembunyi. Kepergian pasien X yang mirip denganku, mungkin adalah seorang utusan, atau bahkan hanya seseorang yang pernah bersentuhan denganku, meninggalkanku objek itu sebelum meninggal dan aku mengalami kecelakaan. Pencarian Haris. Dokter Haris tidak benar-benar menguji amnesiaku. Dia menguji apakah aku masih ingat nama lengkapku, karena dia tahu nama itu terkait dengan microdrive. Jika aku menyebutkannya, itu adalah konfirmasi bahwa aku adalah orang yang mereka cari, pencipta, bukan korban. Aku membalik microdrive itu lagi. Aku tahu, secara naluriah, bahwa di dalamnya terdapat data yang sangat dicari korporasi mawar hitam, mungkin sebuah terobosan teknologi yang akan mengubah dunia, atau lebih buruk, sebuah bukti yang bisa menghancurkan korporasi itu.
Dan inisial ASW adalah sandi pembuka gerbangnya. Napas yang tadinya terengah-engah kini berubah menjadi tarikan napas penuh tekad. Pengorbanan Maya tidak akan sia-sia. Aku bukan lagi pasien amnesia yang bingung, tetapi seorang buronan yang memegang kunci untuk membongkar kejahatan sebuah organisasi bayangan. Sambil mencengkeram erat microdrive itu, aku keluar dari balik tempat sampah dan berjalan ke jalan yang sepi. Aku harus mencari tempat aman untuk mendekripsi data ini, dan aku harus kembali untuk menyelamatkan Maya. Saat aku melangkah menjauh dari rumah sakit yang kini terlihat seperti benteng mengerikan, aku mendengar samar-samar sirene polisi yang mendekat, mungkin dipanggil oleh Dr. Haris untuk mengejar pasien gila yang melarikan diri. Aku mempercepat langkahku. Petualangan baru telah dimulai, dan kali ini, aku akan menggunakan nama yang selama ini kusembunyikan untuk melawan mereka.